Latihan adalah sesuatu yang harus kita lakukan, repetition. Keahlian bukan sesuatu hasil. Keahlian itu dibentuk dari kebiasaan-kebiasaan, dari latihan-latihan yang kita lakukan. Sehingga kalau kita ingin menjadi ahli, yuk kita coba cek di sini. Bahwa kalau kita ingin menjadi ahli, paling tidak ada sesuatu yang harus kita lakukan terlebih dahulu. Latihannya apa saja? Yang pertama, selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Taufikur Rahman dan Anda menyaksikan Mireng, Midang Bareng, Bang Hak menjadi lebih baik. Tamu kita pada malam hari ini sangat spesial, yaitu dari Sekolah Tinggi Teknologi Cirebon. Sahabat-sahabat yang istimewa, komunikasi menjadi salah satu kunci keberhasilan kita. Terutama sebaik apa cara kita menyampaikannya kepada orang lain. Nah, tema malam hari ini kita akan bahas, menjadi public speaker yang handal itu mudah kok. Seperti apa penjelasannya, kita undang saja ahlinya. Motivator sekaligus tuan rumah Midang Bareng, Bang Hak. iya. Terima kasih. Silakan duduk kembali. Nah, pemirsa RCTV Langka Padane dimanapun berada, juga tamu Midang Bareng Bang Hak dari STT Cirebon dan dari Mahardika, yang insya Allah pada kesempatan malam hari ini kita akan bahas tentang bagaimana menjadi public speaking, apakah itu mudah ataukah tidak. Pada prinsipnya begini, ketika kita berkomunikasi dengan lawan bicara kita biasanya menuntut diri untuk bisa menyampaikan dengan lebih baik. Padahal sebelum kita akan menyampaikan sesuatu, pastikan kita paham dulu lawan bicara kita. Toh tentunya berbeda. Kita berbicara dengan bayi, berbicara dengan anak-anak, berbicara dengan remaja, berbicara dengan orang tua. Itu pasti berbicaranya dengan cara-cara yang berbeda. Jadi public speaking atau cara berkomunikasi bukan saja bagaimana cara kita mengutarakan apa yang ada dalam gagasan kita, tetapi yang paling utama adalah bagaimana kita memahami lawan bicara kita sehingga kita bisa menyampaikan ide gagasan yang ada dalam pikiran kita dalam level-level yang tepat. Semoga kesempatan pada malam hari ini bisa menjadi edukasi, bisa menjadi inspirasi, bahkan bisa menjadi solusi buat kita semua. Hingga public speaking pada prinsipnya adalah metode bagaimana kita menguraikan ide, gagasan, narasi yang ada pada diri kita, lalu melihat bagaimana respon terbaik dari audiens. Karena jika kita tidak bisa menguasai audiens, kita seperti bicara sendirian dan itu tidak menarik. Tetapi apabila kita mampu menguasai audiens, maka terjadilah di situ interaksi yang baik. Jadi public speaking adalah bagaimana cara kita menyambung hati kita. Levelnya nyambung, frekuensinya nyambung. Kalau sudah terjadi frekuensi yang sama, maka komunikasi bisa terjadi. Pada prinsipnya pengolahan kata penting, karena di situ perlu penguasaan verbal. Tetapi di balik itu juga perlu penguasaan mental. Orang yang verbalnya bagus karena baca buku yang banyak, sehingga kekuatan linguistiknya juga bagus. Tetapi kalau mentalnya tidak baik, maka dia maju didorong-dorong. Yang kemudian sampai dipaksa-paksa. Hingga begitu semua persiapannya bagus, begitu berada di depan publik, hilang semua kata-kata. Karena mentalnya juga penting, bagaimana kesiapannya harus dilakukan. Begitu juga intelektualnya. Sehingga pada malam hari ini, kita bisa belajar lebih banyak lagi tentang bagaimana menjadi public speaker yang baik. Itu dia Mas Taufik. Oke, istimewa sekali Bang Hak. Ini ada pertanyaan nih Bang. Iya. Kadang kita menghadapi banyak orang itu grogi Bang. Dan caranya gimana agar tidak grogi? Ada latihan-latihan khusus nggak Bang? Latihan harian atau seperti apa begitu Bang? Silahkan Bang. Baik, terima kasih.
latihan adalah sesuatu yang harus kita lakukan, repetition. Keahlian bukan sesuatu hasil. Keahlian itu dibentuk dari kebiasaan-kebiasaan, dari latihan-latihan yang kita lakukan. Sehingga kalau kita ingin menjadi ahli, yuk kita coba cek di sini. Bahwa kalau kita ingin menjadi ahli, paling tidak ada sesuatu yang harus kita lakukan terlebih dahulu. Latihannya apa saja? Yang pertama, intonasi itu harus dijaga. Intonasi penting. Kalau salah di dalam melakukan intonasi, itu orang bisa saja salah tafsir. Contoh begini, kita coba bermain lawan kata. Oke, setuju ya? Kita coba nih. Lawannya naik apa? Lawannya kaya. Lawannya susah? Lawannya susah? Salah. 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 Tak benar. Kenapa Anda tidak bisa menjawab benar? Karena dianggapnya bahwa salah itu menyalahkan jawaban. Nyambung belum? Nyambung belum? Saya ulangi ya, lawannya kaya. Kalau saya bilang salah, harusnya benar. Kenapa kita kemudian mentafsirkan bahwa itu, oh salah ya, kenapa salah nih? Otak kita begitu, karena intonasi yang kurang tepat. Jadi pengambilan intonasi juga penting. Ada orang yang intonasinya datar kalau bicara. Itu tidak menarik. Harusnya ada intonasi yang bisa jadi orang terpukau saat itu. Kalau memang harusnya tinggi, tinggi. Harusnya rendah, rendah. Seperti lagu. Lagu itu kan enak kalau sudah mendayu-dayu dengan intonasi yang berlain-lain. Itu sebabnya perlu latihan intonasi. Perlu latihan secara pernapasan, perlu. Karena ketika kita berbicara, itu nafas harus terjaga dengan baik. Jangan sampai kemudian mengap-mangap gitu ya. Ini menunjukkan bahwa perlu praktis, perlu latihan. Tetapi yang paling penting adalah bagaimana cara kita menjaga secara mental tadi. Nah, latihan mental itu paling tidak kita berdiri di atas cermin gitu ya. Bagus atau tidak, standar atau tidak, dan kemudian ekspresikan dalam bentuk gerakan. Kalau kita tidak bisa dalam ekspresi kata-kata, kadang-kadang dengan gerakan itu juga komunikasi. Contoh, tanpa kata-kata. Orang mengerti maksud saya, apa tuh maksudnya? Sini, meskipun tidak dengan kata-kata. Atau kemudian begini, apa maksudnya? Perhatikan dia, bukan dicolok gitu kan. Tapi kalau pemahamannya keliru dan salah, begini disangkanya colokin mata kan gitu ya. Jadi teknik komunikasi adalah perlu kita melatih diri. Bagaimana verbalnya, bagaimana penguasaan bahasa juga, kita harus menguasai bahasa tubuh, namanya body language. Karena tubuh ini penting, diselaraskan. Otak itu ada otak kiri dan otak kanan. Bahasa ada di otak kiri, imajinasi ada di otak kanan. Sementara kita berbicara menggabungkan keduanya. Bagaimana kita mengimajinasikan narasi yang ada, gagasan yang ada, lalu disusun dalam kata-kata. Sehingga otak tengahnya yang harus bagus. Perlu latihan? Jelas. Insya Allah kita akan bahas lebih dalam lagi dalam bagaimana kesempatan malam hari menjadi public speaker yang bagus. Itu dia. Istimewa sekali Bang Hak, public speaker yang bagus, bagus juga di mental, bagus juga penyampaian verbalnya. Jangan kemana-mana, kita jeda dulu sejenak, pastikan akan kembali lagi tetap di Midang Bareng Bang Hak, menjadi lebih baik.